Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan kuis tentang kompetensi teknis bagi P3K yaitu guru. Nah, untuk link kuisnya ada di deskripsi video ini, dan yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update informasi yang terbaru. Jangan lupa ditonton sampai habis. Mari kita ke pembahasan. Soal nomor 1, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan yang E adalah berkomunikasi pada peserta didik. Jawabannya adalah yang B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pembahasannya, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik sebagai kompetensi inti pedagogik. Indikator penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan yang pertama memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Dan yang terakhir, menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang dan karakteristik bidang studi. Soal nomor 2, aspek yang ada di dalam penentuan KKM ada 3, yaitu karakteristik peserta didik atau intake siswa, karakteristik muatan atau mata pelajaran atau kompleksitas, dan kondisi satuan pendidik, yaitu pendidik dan daya dukung. Salah satu aspek ada intake siswa. Jika intake siswa semakin tinggi, maka nilai KKM-nya A sama, B rendah, C sedang, D tinggi, E sangat rendah. Jawabannya adalah yang D, yaitu tinggi. Pembahasannya, aspek intake siswa yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, atau nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake siswa, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Jadi ini intinya, kalau pada kelas sebelumnya itu kemampuan siswa itu tinggi, berarti untuk penyusunan KKM di kelas yang baru, intake siswanya atau kemampuan siswanya juga harus tinggi. Jika intake siswanya tinggi, maka otomatis nilai KKM-nya juga semakin tinggi. Soal nomor 3, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, peserta didik berdoa sebelum pelajaran. Pak Dodi mengamati kegiatan peserta didik. Saat pembelajaran berlangsung tentang materi puisi, peserta didik antusias dalam pembelajaran. Semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum pelajaran selesai, Tina mempresentasikan hasil karya puisi ke depan. Tina membacakan puisi dengan penuh penghayatan dan percaya diri. Selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Dodi menilai setiap peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, Pak Dodi sudah menerapkan prinsip pembelajaran, yaitu A. Akuntabel, B. Beracuan kriteria, yang C. Menyeluruh dan berkesinambungan, yang D. Objektif, dan yang E. Terpadu. Jawabannya adalah yang C, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi ini kompetensinya dalam kurikulum 2013 kan ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Jadi pada awalnya ini tadi Pak Dodi menilai saat berdoa, berarti ini termasuk KI 1. Saat pembelajaran berlangsung, ini antusias dalam pembelajaran, semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini berarti termasuk dalam KI 3 atau pengetahuannya. Sebelum pelajaran selesai mempresentasikan, ini berarti keterampilan KI 4-nya. Dalam membacakan atau mempresentasikan puisi, salah satu siswa yaitu dengan penuh penghayatan dan percaya diri, berarti ini pada KI 2. Nah, selama proses pembelajaran, Pak Dodi menilai setiap peserta didik, jadi menyeluruh
dan berkesinambungan. Jadi jawabannya yang cocok adalah yang C, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Soal nomor 4, kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu saudara dalam menulis soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam kegiatan di bawah ini, kecuali ini soal-soal berpikir tingkat tinggi atau dalam singkatannya HOT ini, Higher Order Thinking. Yang A memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOT. Yang B memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji. Yang C merumuskan indikator soal, yang D merumuskan kompetensi dasar soal, yang E menentukan level kognitif. Jawabannya adalah yang D, yaitu merumuskan kompetensi dasar soal. Pembahasannya, kisi-kisi penulisan soal-soal HOT bertujuan untuk membantu saudara dalam menulis butir soal HOT. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam yang pertama, memilih KD yang dapat dibuat soal HOT, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitifnya. Jadi jawabannya adalah yang D, karena kompetensi dasar ini kan sudah ada dalam kurikulum. Kita tidak perlu merumuskan lagi. Yang perlu dirumuskan adalah indikator soalnya yang sesuai dengan aktivitas atau sesuai dengan daya dukung yang ada di sekolah. Soal nomor 5, berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik, dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. Yang B. Pembelajaran dikemas dalam proyek, melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. Yang C. Keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Yang D. Berorientasi keterampilan abad 21, mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. Yang E. Dipandu pertanyaan menantang, mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Jawabannya adalah yang C, yaitu keterlibatan penuh peserta didik, dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Pembahasannya ini, pembelajaran berbasis proyek mendorong keterlibatan penuh dan berbasis pengalaman otentik, bisa diterapkan untuk beragam disiplin ilmu. Dan dalam hal ini kita bersama-sama akan menyusun rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ciri khas dari pembelajaran PJBL adalah dihasilkannya suatu produk sebagai bentuk hasil belajar. PJBL dipandu oleh pertanyaan yang menantang dan sepenuhnya adanya keterlibatan peserta didik. Soal nomor 6, salah satu komponen dalam silabus adalah sumber belajar. Di bawah ini yang merupakan sumber belajar berupa bahan adalah A. Slide, gambar, buku. Yang B. Televisi, radio, komputer. Yang C. Gambar, cerita, radio. D. Slide, televisi, buku. Yang E. Buku, radio, komputer. Jawabannya adalah yang A, yaitu slide, gambar, dan buku. Sumber belajar berupa bahan adalah buku, transparansi, ini salah satu yang termasuk dalam bahan sumber belajarnya. Film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan lain-lain. Ini berupa bahan. Soal nomor 7, saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment for learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, D. Assessment as learning, yang E. Assessment up learning. Jawabannya adalah Assessment of learning. Mengukur pencapaian hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung, karena ada kata-kata merefleksikan, jadi of assessment of learning. Selain itu ada juga assessment as learning ini pada waktu, dan assessment to learning ini sebelumnya. Jadi jawaban karena merefleksikan itu setelah pembelajaran berlangsung, maka assessment of learning. Soal nomor 8, guru memberi tugas siswa mewawancarai wirausahawan sukses setelah siswa mengikuti mata pelajaran. Dari pernyataan tersebut berarti guru telah melaksanakan kegiatan A. Intrakurikuler, B. Kokurikuler, E. Ekstrakurikuler,
D. Pembelajaran, yang E. Pengayaan. Jawabannya adalah yang B, yaitu kokurikuler. Ini mungkin jarang sekali guru yang mendengar, kebanyakan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ini kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Jadi kalau pembelajaran di kelas itu adalah intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kan yang ada di luar seperti pramuka dan lain-lain, banyak PMR, pengembangan bakat dan lain-lain. Kalau kokurikuler ini contohnya guru memberi tugas siswa mewawancari wirausahawan sukses setelah siswa mengikuti mata pelajaran. Jadi pengembangan dari intrakurikuler tadi. Saudara perlu mempertimbangkan jumlah tugas pada mata pelajaran lain untuk menghindarkan tugas yang terlalu berlebihan dan membebani siswa. Jadi kokurikuler itu sudah dijelaskan guru di kelas, kemudian mewawancarai atau berbasis proyek tadi juga bisa disebut kegiatan kokurikuler. Soal nomor 9, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan bermain peran. Penilaian yang tepat untuk menilai adalah penilaian A. Produk, B. Praktik, C. Proyek, D. Pengetahuan, yang E. Penilaian diri. Jawabannya adalah yang B, yaitu penilaian praktek. Ini penilaian keterampilan menggunakan teknik praktek, mengutamakan penilaian proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti menyanyi, praktek ibadah, praktek olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, dan membaca. Jadi itu termasuk dalam penilaian praktek. Kalau penilaian produk kan yang menghasilkan produk. Kalau proyek tadi ada jangka waktunya, juga menghasilkan produk, tetapi jangka waktunya lebih lama. Soal terakhir nomor 10, upaya untuk menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberikan tanggapan baru merupakan tujuan dari A. Penguatan, B. Penilaian awal, C. Memberi acuan, D. Apersepsi, yang E. Tugas latihan. Jawabannya adalah yang D, yaitu apersepsi. Persepsi sendiri adalah upaya untuk menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberikan tanggapan baru. Ini biasanya ada di awal pembelajaran. Kalau membuat RPP biasanya mesti ada persepsi, yaitu menumbuhkan tanggapan atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa untuk memberi tanggapan yang baru. Cukup sekian penjelasan kali ini tentang kompetensi teknis P3K Guru. Nantikan soal-soal berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir. Ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.